Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu di Indonesia. Hari ini kita bahas mengenai ternyata teman-teman ya, ternyata SP2DK itu punya beberapa opsi untuk menyampaikan penjelasan. Nah, di sini teman-teman ya, seperti yang Anda ketahui, kita disclaimer dahulu teman-teman ya, kita disclaimer dahulu bahwa video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat lu semua nih ya. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung lu sampaikan di kolom komentar dah. Gitu guys ya. Oke. Jadi ada berita berita menarik teman-teman ya. Tanggal 21 November nih ya, baru kemarin tanggal 21 November berita di ddtc.co.id ya, salah satu portal berita perpajakan yang paling terpercaya ya, bahwa dapat SP2DK, wajib pajak punya opsi cara sampaikan penjelasan. Ini baru nih teman-teman ya. Padahal SP2DK sudah bertahun-tahun yang lalu, kenapa baru kali ini ada berita mengenai ini ya? Jadi seperti Anda ketahui teman-teman ya, gue sudah berseri-seri membuat video di mana gue komplain ketika ada oknum ya, ada oknum pejabat pajak yang memaksakan hanya salah satu opsi yang sesuai kemauan dia saja gitu loh ya. Padahal di dalam surat SP2DK ada 3 opsi ya untuk menjelaskan SP2DK, tetapi beberapa oknum hanya memberikan satu opsi saja tanpa memberitahukan ada 3 opsi. Ini yang gue kesel, sudah gue laporkan ke pengaduan, dan sampai hari ini nggak diproses juga, teman-teman ya. Kita baca, teman-teman ya, biar tahu nih ya. Wajib pajak memiliki pilihan untuk menggunakan beragam metode ya. Nah, teman-teman ya, wajib pajak memiliki pilihan di sini ya, bukannya paksaan ya, bukannya sesuka hatinya si oknum, teman-teman ya, enggak ya, tetapi wajib pajak punya pilihan untuk menggunakan metode dalam merespons surat SP2DK dari KPP. Secara umum, WP dapat memberikan penjelasan atas SPDK secara tatap muka langsung. Satu. Yang kedua, tatap muka lewat media audiovisual. Dua. Ataupun secara tertulis. Tiga. Teman-teman yang ada tiga ya. Tertulis, audiovisual, maupun tatap muka langsung, teman-teman ya. Nah, penyampaian penjelasan secara tatap muka langsung dilaksanakan wajib pajak dengan datang langsung ke KPP atau dilaksanakan pada saat pelaksanaan kunjungan. Jadi boleh WP datang kepada KPP atau KPP datang kepada WP kunjungan, nggak ada masalah ya. Tetapi kunjungan wajib ada surat tugas ya. Dan dilakukan antara wajib pajak dan pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan atau tim pengawasan perpajakan. Oke, bunyi SE 05 2022. Oke. Nah, penyampaian penjelasan melalui audiovisual dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan ketersediaan sarana pendukung. Nah, jadi pernah ada KPP yang menolak gua untuk audiovisual dengan alasan dia tidak punya sarana pendukung ya. Karena kan audiovisual kan butuh butuh kamera, butuh laptop, butuh layar dan sebagainya. Ya gue bilang kalau gitu telepon aja gitu ya. Telepon kan audiovisual ya. Telepon ini aja, video call aja gitu ya. Kalau emang bikin lu repot bikin apa namanya, Zoom meeting gitu ya, ya udah pakai, telepon tatap muka aja, pakai WA call gitu ya, WA video call kan bisa. Nah, jadi nggak ada alasan sebenarnya teman-teman ya, tidak ada alasan bagi seorang oknum, pejabat pajak untuk memaksa wajib pajak untuk melakukan sesuatu, untuk memilih opsi yang mana, karena opsi itu ada di wajib pajak, teman-teman ya. Nah, sementara itu, penyampaian penjelasan secara tertulis dapat dilakukan oleh WP dengan menyampaikan SPT atau penyampaian surat secara langsung kepada KPP. Dikirim lewat faksimil atau dikirim lewat pos juga boleh. Jadi teman-teman, lu mau balas SP2DK pakai surat tertulis, dikirim via pos juga boleh. Kirim langsung kepada KPP juga boleh. Via faksimili juga boleh teman-teman ya. Jadi tidak ada paksaan apapun dalam peraturan. Yang memaksa itu oknum teman-teman ya. Yang memaksa itu oknum, bukannya kita gitu ya. Bukannya peraturan. Peraturan tidak memaksa, teman-teman ya. Wajib pajak bisa menyampaikan penjelasan sebanyak lebih dari satu kali, boleh ya. Lu boleh menyampaikan lebih dari satu kali, mau 2 kali, 3 kali, 4 kali, boleh silakan ya. Sepanjang memenuhi jangka waktu penyampaian penjelasan atas SP2DK. Nah, SP2DK itu berapa lama sih penyelesaiannya? Yang gue tahu teman-teman ya, maksimal 60 hari. Jadi 60 hari harus sudah closing. Kalau 60 hari lewat, masih ada waktu 90 hari. Kalau 90 hari lewat masih nggak beres, maka naik pemeriksaan. Nah, ini yang pemahaman gue seperti itu. Jadi nggak usah khawatir teman-teman ya, nggak usah terburu-buru 14 hari lah, 7 hari lah masih dikejar. Nggak terburu-buru teman-teman ya. 14 hari itu hanyalah bahasa surat gitu ya. Sedangkan prosesnya itu bisa maksimal 60 hari atau 90 hari. Oke.
Setiap penjelasan dari wajib pajak harus dituangkan dalam berita acara. Nah, teman-teman ya, setiap kali lu memberikan penjelasan, baik itu secara lisan, ataupun tertulis, ataupun audiovisual, harus dituangkan dalam berita acara. Itu teman-teman ya. Makanya, gua selalu berpendapat yang namanya pembicaraan komunikasi atau pertemuan dengan orang pajak harus direkam. Oke, kenapa perlu direkam? Siapa tahu yang dibicarakan itu tidak tertuang dalam berita acara. Kita bisa jelaskan, oh saya punya rekamannya, gitu ya. Tetapi kalau nggak ada rekaman, ya suka-suka dia nanti nulis di berita acara ya. Apa yang ditulis di berita acara ya, apa yang terjadi kita nggak tahu. Apakah sama antara yang di berita acara dengan yang real terjadi? Kita kadang-kadang lupa, teman-teman ya. Nah, makanya penting sekali bagi kita untuk punya rekaman. Oke. Tetapi kan sekarang semua KPP sudah melarang merekam. Tetapi lucunya larangan merekam di KPP itu tidak ada dasar hukumnya. Luar biasa KPP-nya. Satu-satunya lembaga negara yang bisa bikin peraturan tapi tidak perlu ada peraturan. Tidak perlu ada dasar hukum. Nah, luar biasa KPP ini ya. Nah, batas waktu untuk memberikan penjelasan atas SP2DK adalah 14 hari sejak tanggal SP2DK ya, tanggal kirim atau tanggal penyerahan. Jadi, atau teman-teman ya, jadi bukan tanggal SP2DK-nya ya, tetapi tanggal penyerahan. Tanggal suratnya sampai di tempat kita, itulah yang dimaksud dengan tanggal dimulainya 14 hari. Oke? Bukan 14 hari kerja ya, tapi 14 hari kalender. Dalam hal WP memberikan penjelasan lewat dari 14 hari, Kepala KPP dapat menerima dan menggunakannya dalam pelaksanaan penelitian. Nah, kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan risiko kepatuhan itikat baik, lokasi wajib pajak, efisiensi, efektivitas, dan jangka waktu pelaksanaan SP2DK. Oke. Sebagai informasi, SP2DK diterbitkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan P2DK ya. Adapun P2DK adalah kegiatan meminta penjelasan kepada WP atas data dan keterangan berdasarkan penelitian kepatuhan material yang menunjukkan indikasi ketidakpatuhan dan kewajiban pajak yang belum dipenuhi. Bila ada data informasi yang disampaikan DJP lewat SP2DK tidak ditanggapi oleh wajib pajak, data tersebut akan dianggap benar. Enak benar, luar biasa nih teman-teman ya. Kita baca lagi teman-teman ya. Bila data dan informasi yang disampaikan DJP lewat SP2DK tidak ditanggapi oleh wajib pajak, data tersebut akan dianggap benar. Pertanyaan gua, peraturan apa yang ngomong gitu? Oke, aturan mana yang ngomong gitu bahwa jika data ini tidak ditanggapi oleh WP maka data tersebut dianggap benar. Ini ibaratnya gini. Ibaratnya lu ini dibilang pengguna narkoba nih. Lu adalah pengguna narkoba sejak 5 tahun yang lalu. Contohnya nih teman-teman ya. Kemudian lu dikelilingi SP2DK, benarkah Anda menggunakan narkoba selama 5 tahun terakhir ini? Kalau lu tidak menjawab surat itu, maka lu dianggap benar pengguna narkoba 5 tahun lalu. Ini peraturan yang sewenang-wenang ya, tetapi nggak ada peraturan seperti itu teman-teman ya. Jadi mohon maaf nih Bapak di DTC, ini salah tafsir ini ya. Oke, akan cilakalah negara ini kalau yang namanya data SP2DK langsung menjadi benar tanpa perlu pengujian, tanpa perlu analisis, tanpa perlu pengujian akademis. Kalau si wajib pajak tidak memberikan tanggapan, itu cilaka teman-teman ya. Nggak seperti itu teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, itu mengenai ini ternyata ya kita baru tahu, bukan baru tahu ya, baru disampaikan oleh DJP bahwa terdapat beberapa cara atau beberapa opsi untuk membalas SP2DK. Jadi teman-teman jangan bodoh lagi ya wajib pajak ya, jangan bodoh ketika lu dipaksa oleh wajib pajak oleh si petugas pajak atau si oknum untuk contohnya harus datang, harus ketemu, harus datang ke kantor KPP dan sebagainya tanpa memberikan opsi. Itu adalah orang bodoh yang mau menerima seperti itu, teman-teman ya. Kita harus terpelajar, harus teredukasi. Oh enggak, Pak AR, mohon maaf nih, saya punya 3 hak. Apakah 3 hak ini masih berlaku? Kalau masih berlaku, saya ingin memilih. Mau yang A boleh, mau yang B boleh, mau yang C boleh. Gitu loh ya, teman-teman. Oke, semoga terbantu teman-teman. Sampai jumpa lagi.